Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Anda menanam hari ini dengan menanamnya secara organik. Kita akan cek semak rumput hasil pembersihan pekarangan setelah 1 bulan seperti apa. Ini yang baru kita bersihkan, tapi yang di bawah ini udah lama sebenarnya, udah 1 bulanan. Ini yang baru kita bersihkan. Kemudian itu sebagian ada yang kita gunakan sebagai mulsa. Jadi ada rumput-rumput tertentu yang dia ketika dicabut sudah mati, tidak bisa hidup lagi, maka itu yang bisa kita gunakan untuk mulsa atau pupuk hijau. Tapi bagi rumput-rumput tertentu itu tidak bisa, karena dia tidak akan mati walaupun dari cabut, dia akan tumbuh lagi. Seperti rumput-rumput yang memiliki ruas, batangnya itu berruas, tuh kayak tebu itu ya, ini ada ruas-ruasnya, itu tidak bisa untuk mulsa sebelum dikomposkan. Karena ketika ini udah dicabut, kita letakkan di atas tanah, maka dia akan hidup ketika dapat air. Nah, kecuali memang sudah ditumpuk lama seperti ini, misalnya 1 bulan tanpa kena sinar matahari, tanpa kena ketumpuk lah, ketutup, dia akan mati. Walaupun ini rumput-rumput yang berruas. Ini setelah 1 bulan itu seperti ini nih, sudah bisa kita gunakan sebagai mulsa. Yang nanti lanjut proses penguraian bisa menjadi kompos. Ini sudah bisa kita gunakan walaupun belum jadi kompos, karena ini sudah mati, tidak khawatir tumbuh lagi. Nah, ini kita bersih-bersih. Ini kan tanaman-tanaman kayak kenikir, kemudian rumput-rumput yang lain yang tidak memiliki ruas di batangnya, maka bisa digunakan sebagai mulsa hijau. Terus ini hasil pembersihan kemarin, yang pembersihan kemarin diambil sama tetangga yang punya kambing. Ini udah 1 minggu, mungkin belum ada mungkin. Ini yang di sini kemarin sore diambil sama tetangga. Lanjut nanti akan kita bersihkan semua lagi. Ini ditinggal berapa, 2 minggu kayaknya udah penuh lagi, padahal dulu udah bersih. Nah, ini yang 1 bulan yang lalu berarti sudah bersih. Ini hasil penumpukan yang 1 bulan yang lalu, ini seperti ini. Ini udah kita bersihkan ya. Atasnya itu yang ada sisa-sisa hidup, kemudian di sampingnya yang pada tumbuh lagi udah kita kumpulkan. Ini yang dulu numpuknya tinggi banget, ini sebenarnya di sini tinggi banget, tapi setelah melalui proses kena hujan, kena panas gak sih hujan, akhirnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ini sudah bisa kita gunakan baik sebagai mulsa maupun pupuk. Kalau pupuk sih belum, mulsa dulu, nanti habis itu dia akan terproses berikutnya jadi kompos. Nah, ini ke bawah, ini ada bawah, ada tanahnya ke bawah, jadi kan kita cabut modelnya, ada yang tanahnya ke bawah, ini ada yang tumbuh lagi, ini akar-akar hidup, tapi tanamannya udah kita ambil. Nah, ini ke bawah itu seperti ini. Jadi ini udah bisa kita gunakan untuk mulsa. Ini akar-akar yang putih itu akar hidup tadi, yang tanaman yang udah kita cabut tetapi masih membawa tanah di akarnya, jadi dia tetap tumbuh, akarnya tetap tumbuh lagi, akhirnya masuk ke sini. Ini tandanya bahwa ini sudah bisa kita gunakan, karena tanaman yang berada di sini masih tetap hidup, ada yang masih tetap hidup walaupun ini ditumpukan sampah organik maksudnya. Jadi ini masih bisa kita pakai. Nah, teman-teman yang nggak mau kelamaan nunggu, ya udah 1 bulan ini bisa dipakai, pokoknya ditebar aja di atas lahan. Ini seperti ini, bisa digunakan sebagai mulsa. Nah, nanti nyusul sambil berkebun, ini mulsa ini akan berubah menjadi kompos. Itu seperti itu. Jadi 1 bulan udah bisa dipakai ya. Bagus banget. Jadi terus saja setiap kita memiliki sampah daun kering, kemudian rumput-rumput liar, tumpuk saja, terus saja ditumpuk. Nanti dia akan berubah dengan sendirinya menjadi kompos. Mudah kan? Mudah, begitu saja caranya. sangat mudah, tidak diapa-apain. Yang penting jangan sampai kesengat sinar matahari terus-terusan ya.
Kalau kering nanti beda hasilnya, lambat. Jadi kalau kering ya udah nggak cuma jadi sisa tanaman kering, tapi kalau lembab dia akan terurai, proses penguraiannya berjalan sehingga akan jadi kompos. Kalau kering lama sekali, bisa 1 tahun 2 tahun nggak jadi kompos. Yang penting lembab. Oke, kita akan teruskan bersih-bersih seperti ini terus, pokoknya tumpuk lagi gitu. Itu sudah bisa dipakai kok. Tapi karena jumlahnya sedikit ya udah biarkan dulu. Kita akan lanjut bersih-bersih. Nanti cara pemakaiannya ya gampang nih, tinggal ditebar di sekeliling tanaman sebagai mulsa. Mulsa ini sangat-sangat penting. Seperti ini contohnya. Ini kemarin. Woi, ya. Nah ini kemarin ini basah semua ini. Apa namanya? Tanah ini basah semua ini di sekitar pohon timun ini. Tanahnya basah semua. Karena habis hujan. Tapi setelah 1 hari udah kering kayak gini. Udah kering lagi. Karena langsung tersengat sinar matahari. Berbeda dengan yang ditutup dengan mulsa. Aduh. Kalau yang ditutup dengan mulsa masih lembab. Makanya Allah menumbuhkan rumput itu sebenarnya fungsinya untuk itu. Untuk melindungi tanah, untuk melindungi kehidupan yang ada di dalam tanah. Jadi jangan salah. Ini harusnya udah dipetik lagi nih. Udah banyak yang gede-gede. Kita petik yang kecil aja untuk dimakan. Yang jelek. Ya, seperti itu kita lanjut bersih-bersih. Jadi ketika rumput sudah kita cabut, tanahnya terbuka, segera tutupi lagi dengan kompos atau dengan rumput yang sudah jadi udah 1 bulan kayak gini nih. Nah ini kayak gini di sekitar tanaman boleh untuk menjaga kelembaban, jadi tanaman masih bisa menyerap airnya tidak langsung kering seperti ini semua ke sana. Kayak gini bro ya. Kalau kita punya banyak bagus nanti untuk mulsa, dan selanjutnya terjadi proses penguraian lanjutan. Insya Allah tidak mengganggu tanaman. Yang jelas kita menghindarkan rumput ini tumbuh lagi gitu. Kalau tidak dibikin seperti itu kemudian langsung kita tebar aja, rumput akan tumbuh lagi. Oh ya, kemarin apa namanya, ada temen yang mampir ke sini cerita rumput. Istilahnya orang zaman dulu itu rumput adalah rambutnya bumi. Walaupun kita cukur kayak apa dia akan tumbuh lagi. Ya istilah orang-orang zaman dulu itu walaupun tanpa penelitian tapi ternyata terbukti ilmiah sampai sekarang. Rumput adalah rambutnya bumi. Maksudnya walaupun dicukur kayak apa, gundul kayak apa, dia akan tumbuh lagi. Ya semua atas kekuasaan Allah sih. Jadi Allah memang menumbuhkan rumput untuk melindungi bumi ini supaya tidak mati buminya, supaya kehidupan di dalam bumi tetap hidup. Karena kehidupan di dalam bumi itu yang menciptakan makanan, yang membantu menumbuhkan tanaman, yang tanaman itu akan memberikan makanan kepada manusia. Demikian sebagai ada pamatnya. Terima kasih dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.